Oke, sekarang kita next ke nomor 6 tentang sederhanakan bentuk aljabar dari negatif 3 kali 4x dikurang 5y tambah 6 kali 2x kurang 3y. Kalau nemu soal seperti ini ada tanda kurung, artinya kita kali. Negatif 3 kali 4x, negatif 3 kali 4 negatif 12, karena ada x berarti negatif 12x. Sekarang negatif 3 kali negatif 5y, negatif kali negatif positif. 3 kali 5y berarti 15y. Sekarang positif 6 kali 2x. 6 kali 2x berarti positif 12x. Sekarang positif 6 kali negatif y. Positif kali negatif negatif, 6 kali 3 18y. Nah, sekarang kita lihat yang variabelnya sama kita kelompokkan. Negatif 12x dengan 12x kita kelompokkan. Tandanya tetap ya, kalau depannya negatif berarti pindahnya juga tetap negatif. Kalau depannya positif juga pindahnya tetap positif. Tandanya jangan dirubah, oke? Sekarang positif 5y dengan negatif 18y kita kelompokkan. Positif 15y dikurang 18y. Nah, sekarang negatif 12x ditambah 12x berarti hasilnya 0. 15y dikurang 18y, positif 15y kurang 18y berarti hasilnya negatif 3y. 0 kurang 3y berarti negatif 3y. Jadi hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 3y. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita next ke nomor 7 tentang sistem persamaan linear 2 variabel, yang mana soalnya berbunyi harga tiket masuk di sebuah museum di Jepang adalah 550 yen untuk satu orang dewasa, 550 yen untuk satu orang dewasa dan 4 anak-anak, serta 1000 yen untuk 2 orang dewasa dan 7 anak-anak. Kemudian yang ditanya adalah jika ada keluarga dengan ayah, ibu, dan 3 orang anak ingin memasuki museum tersebut, berapa total harga tiket yang harus dibeli? Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memisalkan. Oke. Memisalkan, misal nih X itu adalah harga tiket dewasa, orang dewasa. Kemudian Y itu adalah harga tiket untuk anak-anak, harga tiket anak-anak. Oke. Nah, kalau misal sudah, sekarang kita bikin model matematikanya. Model matematika. Oke. Sekarang perhatikan pen saya. Harga tiket masuk sebuah museum di Jepang adalah 550 yen untuk satu orang dewasa. Artinya dewasa itu adalah X, satu orang dewasa. Berarti 1X atau X saja. Dan 4 anak-anak. Dan 4 anak-anak berarti anak-anak Y plus 4Y. Sama dengan harganya berapa? Tadi harganya adalah 550 yen. Itu kita sebut dengan persamaan 1. Oke, sekarang persamaan 2-nya apa? Nih, untuk 2 orang dewasa dan 7 anak-anak. 2 orang dewasa dan 7 orang anak-anak. Berarti itu adalah 2X tambah 7Y. Berapa harganya? 1000 yen. 1000 yen. Kita sebut persamaan 2. Kalau sudah sampai sini, kita eliminasi.
persamaan, saya tulis first ya, persamaan 1 dan 2. X tambah 4Y sama dengan 550 dan 2X tambah 7Y sama dengan 1000. Nah, perhatikan, koefisien X nya sama enggak? Yang di atas ini 1, yang di bawah ini 2. Beda. Yang Y sama enggak? Beda juga. Kalau misalkan beda, artinya kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Caranya dengan dikali. Misalkan kita mau menyamakan X nih, supaya sama berarti di atas dikali 2, di bawah kali 1. Nah, X kali 2, 2X. 4Y kali 2, positif 8Y, sama dengan 550 kali 2, 1100. Sekarang bawahnya lagi, 2X kali 1, 2X. 7Y kali 1, positif 7Y, sama dengan 1000 kali 1, 1000. Kita eliminasi. Diapain supaya 0? Ini supaya 0 diapain? Ditambah apa dikurang? Dikurang. Jadi 2X kurang 2X 0, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. 8Y kurang 7Y itu 1Y, atau Y saja, boleh ditulis Y saja. Sama dengan 1100 dikurang 1000, hasilnya 100. Jadi kita sudah dapat Y nya adalah 100. Y tadi apa? Y tadi adalah harga tiket anak-anak. Sekarang kalau misalnya kita sudah dapat Y, langkah selanjutnya adalah substitusi. Substitusi nilai Y ke persamaan. Mau persamaan berapa? Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kalau saya menyarankan persamaan 1. Kenapa? Karena persamaan 1 ini angkanya lebih kecil daripada persamaan 2. Oke, kita pakai persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah X tambah 4Y sama dengan 550. Y nya tadi kita dapat 100 nih, berarti ganti 4 kali Y nya ganti jadi 100. 4 kali 100 sama dengan 550. Kita kali 4 kali 100, 400, sama dengan 550. Sekarang X sama dengan positif 400, kita pindah jadi negatif 400. Negatif 400. Duh, nggak muat nih. Oke, 550 kurang 400, X nya berarti 150. Jadi kita dapat X nya 150, Y nya kita dapat 100. Kemudian kita baca nih pertanyaannya tadi. Jika ada keluarga dengan ayah, ibu, dan 3 orang anak. Oke, ayah ibu itu adalah dewasa, berarti ada 2 orang dewasa atau 2X. Kemudian ada 3 anak. 3 anak itu adalah Y, berarti 3Y. Jadi yang ditanya adalah berapa harga tiket ayah, ibu, dan 3 orang anak. Berarti berapa harga 2X tambah 3Y, karena ayah, ibu, dan 3 orang anak. Berarti 2 kali X nya ganti 150 tambah 3 kali Y nya 100. 2 kali 150 300 tambah 3 kali 100 300. 300 tambah 300 600. Jadi hasilnya adalah 600. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke nomor 8 tentang persamaan garis yang melalui titik 3,-4 dan memiliki gradien 2/3. Oke, 3,-4. 3 ini bisa kita sebut dengan X1 dan negatif 4 ini bisa kita sebut dengan Y1. Kemudian gradien ini biasanya dilambangkan dengan M yang artinya kemiringan. Kita sebut dengan M. Oke. Kalau misalkan ditanyakan tentang persamaan garis, berarti rumusnya adalah Y
kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Rumus ini berlaku jika yang diketahui adalah gradien dan satu titik. Oke, tinggal kita substitusi. Y tetap Y dikurang Y1. Y1 nya berapa? Negatif 4. Sama dengan M nya berapa? 2/3 dikali X dikurang X1 nya berapa? 3. Oke, sekarang Y sama Y. Sekarang ini negatif kali negatif positif, berarti positif 4. Sama dengan 2/3 kali X, berarti 2/3 X. Sekarang 2/3 kali negatif 3. Saya kasih coretan di sini. 2/3 kali negatif 3. 3 boleh dibagi dengan 3. Sisa 1. Berarti 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. Berarti di sini hasilnya negatif 2. Oke, sekarang ini positif nih, positif 4. Boleh kita pindah nih. Y sama dengan 2/3 X dikurang 2. Positif pindah jadi negatif 4. Sekarang Y sama dengan 2/3 X. Negatif 2 dikurang 4 negatif 6. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 2/3 X dikurang 6. Bisa dipahami? Next kita ke nomor 9 tentang sudut ya. Kita mencari sudut. Oke, kuncinya di sini kalau misalkan gambarnya segi 4, berarti total sudutnya adalah 360. Kalau misalnya segi 4, total sudutnya adalah total sudut itu adalah 360 derajat. Kalau misalkan segitiga, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, diingat ya. Nah, sekarang untuk menentukan besar X. Oke, total sudut segi 4 itu ada 360. Artinya, ketika kita mau cari besar sudut X, besar sudut X itu adalah 360 derajat dikurang nih sudutnya apa aja? 75 derajat. Tulis nih 75 derajat ditambah 65 derajat ditambah 140 derajat. Nah, sama dengan 360 derajat dikurang 75 tambah 65 140 tambah 140 berarti 280. Nah, lanjut. Berarti 360 dikurang 280 hasilnya 80 derajat. Bisa dipahami? Oke, sekarang next kita ke nomor 10, masih tentang sudut, tapi ini bangunnya adalah segitiga. Oke, seperti di penjelasan sebelumnya, kata saya bahwa total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian di sini diketahui bahwa BA sama dengan BC. BA itu yang mana? BA itu yang ini. Panjangnya sama dengan BC. Nah, kalau panjangnya sama, artinya dia membentuk segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, nih, kalau misalnya segitiga sama kaki, artinya sudut yang di kakinya ini juga sama besar. Nah, lihat. Sama kaki, berarti kakinya adalah A dan C. Jadi, besar sudut A dan C pasti sama. Jadi, besar sudut C sama dengan besar sudut A. Sudut C itu adalah X dan sudut A itu adalah 75 derajat. Nah, gampang kan? Kita dapat nilai X. Sekarang kita cari nilai Y. Bagaimana cara mencari besar sudut Y? Besar sudut Y.
Karena dia segitiga, jadi 180 derajat dikurang sudut yang diketahui. Ini kan yang ditanya nih. Yang diketahui tadi sudut A. Sudut A-nya adalah 75 derajat. Dan sudut C-nya 75 derajat. Ditambahkan. Berarti 180 derajat dikurang 75 tambah 75, 150 derajat. Artinya 180 kurang 150 ada 30 derajat. Jadi besar sudut X-nya adalah 75 derajat dan besar sudut Y-nya adalah 30 derajat. Bisa dipahami?